Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali lagi ke general reading. Kita akan mencoba tema ya, seseorang yang terlihat cuek, tapi ternyata di balik cueknya itu ada hal-hal yang harus kamu ketahui ya. Seperti biasa, ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang sehingga tidak akan semuanya resonate ya untuk kalian. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan. Diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat seseorang yang sikapnya sangat cuek ya. Tapi di balik itu ada banyak hal yang harus kamu ketahui ya dari diri dia. Oke, di energi kartu pertama. Di sini ada Queen of Coin ya. Di sini saya merasakan suatu energi ya di dalam diri dia. Sebenarnya dia adalah seseorang yang mungkin ya secara finansial, pekerjaan, dia memiliki suatu kemapanan ya, tapi tidak terlihat oleh kamu. Dia sengaja menyembunyikan itu ya. Nah, di sini saya melihat dia sepertinya mencari seseorang yang memang benar-benar tulus ya. Sehingga di sini ketika kamu mungkin terlihat dekat ya sama dia, tapi energi dia sepertinya cuek. Dia tidak mau menampilkan dirinya itu secara berlebihan ya. Bisa dibilang juga di sini tarik ulur ya, tapi salah satu yang dia sembunyikan adalah dia adalah seseorang yang memiliki suatu energi kemapanan, dan mungkin bahkan dia juga berasal dari keluarga yang terpandang ya, seseorang yang memiliki pengaruh. Nah, ini tidak kamu ketahui, mungkin kamu belum tahu banyak tentang dia, dan dia juga sengaja menutupi ya di sini kalau saya melihatnya. Dan ini juga sepertinya energi yang sangat baik ya untuk kamu, sehingga mungkin ketika kamu saat ini sedang PDKT ya jalani aja dengan baik ya energinya. Selanjutnya ada The Wheel of Fortune. Nah, di sini seperti pandangan dia terhadap kamu ya. Sepertinya dia merasakan banyak energi positif dari dalam dirinya kamu. Ternyata dia merasa ketika dekat dengan kamu banyak sekali keberuntungan, banyak sekali hal-hal yang mungkin menurut dia ternyata selama ini faktor keberuntungannya itu ternyata bersumber dari kamu. Tapi dia baru akhir-akhir ini menyadari, sehingga semakin kesini ya dia makin ingin mendekat ke arah kamu tanpa kamu sadari ya. Walaupun dia terlihat cuek ya, namun di sini sepertinya perasaannya cukup dalam ya. Semakin kesini semakin dalam perasaannya sama kamu. Nah, ini adalah salah satu energi yang mungkin bisa kamu pertahankan ketika kamu mulai merasa menyerah ya. Kok dia sepertinya tidak ada pergerakan ya, dibalik semua rasa cueknya yang sepertinya menurut kamu kok dia seperti tidak terlalu ngebet ya sama kamu. Nah, ternyata dibalik itu banyak hal-hal positif dari kamu yang sudah dia tangkap, sehingga dia juga sudah merasakan bahwa kamu adalah keberuntungan bagi dia. Mendapatkan kamu adalah sesuatu hal yang mungkin diinginkan banyak orang, dan dia termasuk seseorang yang beruntung ya bisa dekat sama kamu. Tapi memang langkahnya terbatas, langkahnya tidak mau terlalu terburu-buru, dan itu karakter dia ya. Selanjutnya ada Six of Swords. Di sini di balik cueknya dia, di balik energi dia yang sepertinya setengah-setengah, maju mundur sama kamu, dia sepertinya menyimpan banyak energi rasa sakit hati dari masa lalunya. Salah satunya dia selalu dipermainkan. Dia adalah seseorang yang berasal dari masa lalu yang memiliki banyak hal yang ingin dia lupakan, dan kedepannya dia menginginkan pasangan yang memang benar-benar tulus di sini. Nah, inilah yang membuat dia selama
ini ya terkesan berhati-hati ya. Dia tidak mau salah langkah lagi karena selama ini dia terlalu mengikuti emosional dia ya, yang terlalu terburu-buru menentukan bahwa oh ini adalah pasangan yang baik untuk dia. Namun ternyata dia dibohongi. Bahkan banyak hal yang mungkin di sini membuat dia seperti terkekang ya, atau bahkan terbelenggu pada situasi dan kondisi hubungannya di masa lalu, dan sepertinya dia terlalu dominasi oleh pasangan. Nah, sehingga dia kehilangan jati dirinya dan dia kehilangan rasa tulus dalam cintanya. Nah, ini dia tidak mau lagi seperti itu. Dan terutama kepada kamu ya, dia berhati-hati juga karena mungkin ya dia juga tidak mau sembarangan untuk seperti mengubah janji. Dan kalau saya menanggapi ini adalah sesuatu hal yang positif. Dia adalah seseorang yang sangat bertanggung jawab ya, kalau dia tidak mau terlalu menghumbar apapun yang mungkin menarik perhatian kamu. Selanjutnya ada The Magician. Nah, di balik rasa cueknya itu ya, dia bisa melakukan semua hal yang bisa menarik perhatian kamu, sehingga kamu sepertinya merasa ditarik ulur ya. Kamu ingin pergi tetapi ragu, merasa bahwa dia adalah seseorang yang mencintai kamu, tapi di sisi lain kamu juga merasa apakah benar perasaan dia sama kamu, dibalik sikapnya yang tidak perhatian, yang tidak mengekang kamu. Dia tahu bahwa kamu mungkin memiliki perasaan kepada dia, tapi dia seakan ya udah gitu aja ya, kamu bebas masih memilih karena mungkin kalian belum ada ikatan. Nah, ini sepertinya sih ada rasa seperti kamu tidak yakin apakah memang benar-benar ini harus kamu perjuangkan atau kamu pertahankan. Nah, kalau saya melihatnya, energi di sini adalah sesuatu hal yang mungkin ya, ini lika-liku untuk kamu mendapatkan seseorang yang spesial ya. Dan selanjutnya ada Nine of Wands. Nah, di sini memang kalau ingin bertahan ya dengan energi seseorang ini, memang kamu harus sangat menanti ya, bertahan, menunggu dengan sabar ya, walaupun mungkin di sini energinya menurut kamu dia seperti pelin-pelan atau bahkan banyak sekali hal-hal yang mungkin dia tidak perhatikan dari kamu, tapi ternyata di balik itu ya rasa cintanya cukup besar ya. Kalau saya melihatnya di sini, dia lebih menghargai kamu sebagai seseorang yang ingin dia jadikan pasangan. Nah, ini adalah poin plus ya di balik semua hal yang mungkin menurut kamu kalau memang dia suka, dia mau, harusnya dia perjuangkan. Dia memperjuangkan kamu dari cara atau dari versinya dia ya. Dan di sini ada energi di mana kamu harus berpikir positif ya. Berpikir positif dengan apapun yang saat ini sedang kamu hadapi. Ya, mungkin ini ujian untuk kamu mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik ya dari sebelum-sebelumnya, dan Tuhan ingin memberikan sesuatu hal yang spesial ini dengan cara yang spesial juga. Jadi ketika kamu single, dia single, dan kalian juga belum ada ikatan, ya udah jalani aja dan ikuti kata hatinya kamu. Jika kata hatinya kamu mengatakan ya kamu harus bertahan, jalani itu. Kamu akan melihat energi baik yang akan dia berikan ya sama kamu sampai di waktu yang tepat. Selanjutnya ada chemistry ya. Di balik itu semua itu tidak terlepas dari chemistry kalian berdua sih sebenarnya ya. Mungkin untuk sebagian dari kamu yang mengenal dia dari lingkungan pekerjaan atau bahkan di lingkungan kesehariannya kamu, jadi chemistry kalian ini terjalin dari awal kalian bertemu. Kamu seolah-olah merasa bahwa kok kamu klik ya dengan seseorang ini, padahal kalian berdua baru kenal di hari itu, tapi kamu merasakan sesuatu yang berbeda ya. Dan dia pun seperti itu, ada ketertarikan yang menurut dia ini tidak lazim ya, tidak pernah dia rasakan kepada semua orang, tapi dia merasakan itu di kamu. Dan ini adalah suatu chemistry yang sudah terjalin dari awal. Artinya antara energi kamu dan energi dia sebenarnya ya ada kecocokan, tapi memang prosesnya banyak hal yang banyak hal yang memang harus kamu sabari dari proses perjalanan kamu dan dia ini ya. Dan selanjutnya saya merasakan sesuatu hal yang sebenarnya seseorang ini ya memiliki suatu energi di mana dia mendekati kamu itu dengan cara yang berbeda.
dengan cara yang mungkin tidak lazim menurut kamu ya, di sini versinya kamu, karena mungkin ketika kamu berkomitmen dengan seseorang ya, seseorang itu memperjuangkan kamu seperti mati-matian ya, menarik perhatian kamu apapun caranya. Tapi di balik itu semua, ketika kamu menjalani ya, setelah dia mendapatkan kamu, seseorang yang dulu pernah mendapatkan kamu, ketika sudah mendapatkan kamu, dia sepertinya mensia-siakan itu. Jadi dia hanya menggebu-gebu di awal. Nah, seseorang ini sepertinya berbeda ya, dia mendekati kamu dengan cara yang berbeda, dan mungkin ini adalah sesuatu hal yang baik nantinya untuk kamu ya. Dan di sini saya melihat karakter dan sifat dia sebenarnya ya memang agak berbeda ya dari seseorang yang pernah menjadi pasangan kamu. Dia lebih ke memiliki karakter yang pendiam mungkin ya, atau mungkin di sini juga dia introvert juga. Dia tidak bisa mengekspresikan banyak hal dari apa yang dia rasakan sama kamu, tapi kamu bisa tersentuh hatinya dengan sedikit perlakuan atau sedikit kata-kata yang jarang dia sebutkan tapi menyentuh sekali. Dan ini adalah salah satu yang membuat kamu ya merasa, oh ini adalah energi yang mungkin selama ini kamu tunggu, karena berbeda sekali ya. Jadi kalau saya melihat dari tebaran energi ini, kamu harus sepertinya melihat situasi dan kondisi, melihat ya ini mungkin adalah suatu petunjuk seseorang yang memang sudah dipersiapkan untuk kamu. Walaupun mungkin ikatan kalian di sini belum secara jelas ya, tapi kamu sudah merasakan ini adalah sesuatu hal yang mungkin harus sangat kamu perjuangkan. Oke, kita akan melihat dulu energi yang hadir ya. Kali ini ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, sepertinya cukup ya untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan bye-bye.